بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Faslun fi istihbab al-qiyam li ahli al-fadl min al-ulama'i was-salihin. Pasal yang menjelaskan akan kesunahan atau disenanginya berdirinya seorang menyambut seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salihin. Wa idza warada al-qari'i man fi fadilatin ni'min aw salahin aw sharafin aw sinnin ma'a siyanatin aw lahu hurmatun bi wilayatin aw wiladatin aw ghairihima fala ba'sa bil qiyam lahu 'ala sabil ihtiram wal ikram. Kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila datang di hadapan seorang ahli Quran. Al-Qari di sini orang yang bukan hanya baca, tapi dia adalah juga ahli, dia punya hafalan. Man fi fadilatun, datang kepadanya seorang yang punya keutamaan dari ilmu atau kesalehan atau kemuliaan atau usia yang lebih tua atau punya kemuliaan dengan kekuasaan, nasab atau selainnya, maka tidak mengapa dia berdiri menyambut dengan dalam rangka menghormati dan memuliakan. La lirriya'i wal i'dhar, tidak boleh dalam rangka untuk mencari pujian dan tidak boleh dalam rangka untuk mengagung-agungkan. Bal dzalika mustahabbun, hal itu dianjurkan. Wa qad thabata al-qiyam lil ikrami min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah sahih dalil akan berdirinya seorang dalam rangka penghormatan dari potret perilaku Rasulullah SAW, wa fi ashabihi radhiyallahu anhum, dan perbuatan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, bi hadratihi wa bi amrihi, dengan kehadiran Nabi dan dengan perintah Nabi. Wa min fi'li tabi'in, dan perbuatan tabi'in, wa man ba'dahu ulama wa salihin, dan orang-orang setelah mereka dari ulama dan salihin. Waqad jama'tu juz'an fil qiyam, aku sungguh, Imam An-Nawawi berkata, aku sungguh telah menghimpun satu juz tersendiri tentang bab qiyam, membahas tentang masalah berdiri ini. Wa dzakartu fihi al-ahadits wal athar waridata bi istihbabihi, dan aku sebutkan hadis-hadis dan asar-asar yang terdapat anjuran akannya. Wa binnahyi anhu, dan aku sebutkan juga hadis-hadis yang melarang tentangnya. Wa yasbutu dha'f ad-dha'if minha wa sihhat as-sahih, maka aku belum mengetahui mana yang hadisnya sebenarnya dhaif dan mana hadisnya sahih. Bihamdillah awal jawabi amma yatawahham minhu wa laysa fi nahyun, dan aku menjawab dalam kitabku itu apa-apa yang dianggap sebagai larangan ternyata bukan larangan. Wa awdahtu dzalika kullahu bihamdillah ta'ala, dan aku telah jelaskan itu semua dalam kitab tersebut. Faman syakka fi syai'in min ahadithi, barang siapa yang ragu satu hadis dari hadisnya, falyutadihu, hendaknya dia meneliti, tajidu ma yazulu bi syakku, insyaallah pasti akan dia temukan apa yang menghilangkan keraguan sebelumnya. Kita melihat dari sisi sebagai kita melihat itu adalah sebagai larangan. Jadi gini, maksudnya ada orang lewat, terus kita berdiri, sambut dengan berdiri,
baik siapa, apalagi presiden tuh, terus siapa lagi yang punya kemuliaan, yang punya jabatan tua, lebih tua, terus nasab lebih mulia. Imam Nawawi masalahnya sudah mengatakan, saya sudah membuat kitab dan saya sudah menulis hadis-hadis yang boleh dan yang melarang, dan saya sudah membantah atau menjawab, mendiskusikan hadis-hadis yang melarang ternyata bukan larangan. Nah, sekarang kita yang melarang, apa kita yang berpendapat itu tidak, itu adalah salah satu pilihan. Tidak masalah, kita tidak ikut Imam Nawawi, tidak masalah. Dalam arti bukan tidak mengikuti, menghormati, tapi maksudnya masing-masing punya pilihan. Karena Imam Nawawi ya juga mengeluarkan ini semua bukan untuk wajib, harus tidak ada, tidak, tapi beliau memaparkan pendapat, mau diambil silakan, mau tidak. Nah sekarang masalahnya ya, apakah itu benar-benar larangan? Apakah itu benar-benar sebuah larangan? Ya. Gimana? Larangan nggak? Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Baz rahimahullah, ya, pernah ditanya dalam sebuah fatwanya, hukum berdiri untuk menyambut tamu atau untuk bersalaman, berdiri. Ya, beliau pernah ditanya itu ya. Ini anak tukilkan dulu ya. Falqiyamu ila dhaifi, sudah lengkapnya ya. Yajuzul qiyamu lidhaifi wa muqabalatu. Ini biar teman-teman dengan fatwa Ibnu Baz ini kita bisa ambil kesimpulannya juga. Yajuzul qiyamu lidhaifi wa muqabalatu wa mu'anaqatu idza kana qadiman min safar musafahatu. Boleh berdiri untuk menyambut tamu, ya, untuk menyapanya, menyambutnya, memeluknya, untuk bersalaman dengannya apabila dia datang atau dia baru tiba dari safarnya. Ada kulluhu sunnah. Jadi termasuk perkara yang disunnah. Antum biasanya gimana? Ada teman, ada rombongan datang, posisi sedang duduk, berdiri atau duduk? Berdiri. Itu berdiri karena apa? Itu maksudnya. Tapi nggak tahu itu sunnah. Itu masalahnya. Ya, itu bukan hanya budaya atau itu kebiasaan masyarakat atau penghormatan. Lebih diwai bahwa itu adalah hadza kullu minas sunnah. Ini termasuk perkara yang disunnahkan. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dulu kata beliau, Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, idza qadimat alaihi ibnatuhu Fatimah, apabila datang putrinya siapa? Fatimah, bukan orang lain, putrinya. Yaqumu lahu wa yakhudhu bi yadiha. Nabi menghadapnya dengan berdiri, dari sebelumnya duduk, terbaring, berdiri lalu menarik tangannya dengan hangat. Wa hakadha kana taf'alu idza dakhala alaihi. Ini selalu dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi bertemu dengannya, ketika dia berkunjung ke rumah Nabi SAW, itu Fatimah. Qamat ilaihi wa akhadhat bi yadi alaihissalam. Begitu pula Fatimah, ketika Nabi datang ke rumahnya Fatimah sedang duduk atau terbaring, dilakukan yang semisal dia berdiri, dia tarik tangan Nabi dengan hangat. Walamma ja'a Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu al-Ansari, Sayyidul Aus, ketika datang seorang bernama Sa'ad bin Mu'adz,
radhiyallahu anhu al-Ansari, kaum Ansar. Dia dari orang Madinah. Bahkan beliau adalah Sayyidul Aus, beliau adalah tuannya Bani Aus. Liyahkuma fi Bani Quraidah, agar datang untuk meminta kejelasan peradilan terhadap apa yang telah diperbuat oleh Bani Quraidah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata untuk para sahabatnya, "Qumu ila sayyidikum." Berdiri sambut tuan kalian. Faqamu ilaihi wa sallimu alaihi. Wassalamu alaihi. Mereka berdiri dan mereka memberi salam. Hadza la ba'sa bihi wa la haraj. Tidak mengapa dan ini tidak berdosa, tidak masalah. Fal qiyamu ila dhayfil musafahati wa tarhibi bihi wa qabalatihi amrun mashru'un. Berdiri untuk menyambut tamu, untuk bersalaman, yang memberi sambutan, memeluk, menyapa, amrun masyru', perkara yang disyariatkan. Wa innamal makruh, yang tidak disenangi, yang dibenci, an yaquman nasu ala ra'sil qa'idi ta'dhiman lah. Manusia berdiri di hadapan pimpinan pasukan, komandan dan seterusnya, ta'dhiman lahu, dalam rangka untuk mengagung-agungkan. Tipis-tipis, tipis ya. Jadi jangan mutlakkan gitu. Ya temannya berdiri, woi, tak bisa berdiri, tak boleh berdiri. Duduk. Enggak, ini beda. Kita harus lihat konteksnya. Ketika dia berdiri, ini tamu, bukan komandan. Mesti untuk ihtiram. Tapi kalau sudah ini raks qa'id, ya. Dia apa? Komandan, pimpinan. Nah ini ya ada unsur ta'dhim, pengagungan. Aw yaqumuna faqat qiyaman min ghairi taqaddumin ilaihi wala musahatin bal mujarrad ta'dhim wa ikram wa hum fi mahallatihim yaqumuna faqat. Hadha huwal makruh alladhi la yanbaghi. Bahkan kalau seandainya pun dia hanya berdiri tegak ya, tanpa harus mendekat kepada komandannya, tanpa harus bersalaman dengan komandannya, setiap komandannya masuk diri masuk. Gimana Ustaz kalau kita orangnya pendidikannya seperti itu? Kami pakai baju yang sama seperti komandan itu. Nah itu berat. Enggak ditempelin gitu nanti. Ustaz itu kan agak sulit ya. Jadi Allah Ta'ala bagi teman-teman yang mungkin dalam posisi seperti ini, maka hendaknya dia mengurai dalam niatnya, jangan mengagungkan, terpaksa dan tidak bisa diingkari, selama sebenarnya menjadi seorang pasukan itu boleh, dan dia berjihad ya, bukan untuk membela negara, tapi membela Islam dan kaum muslimin. Itu main niat. Maksudnya gini, menjadi pasukan itu tidak serta-merta langsung terjerumus kepada keharaman karena dia terlalu cinta kepada selain Allah, misalnya. Tidak semua seperti itu tergantung niatnya. Kalau dia niatnya menjadi pasukan lalu kemudian untuk menjadi keamanan kaum muslimin, menjadi salah satu yang bisa berguna ya, bermanfaat bagi kaum muslimin dengan posisinya, itu masalah hebat. Jadi tinggal masalah hatinya. Dan begitu pula dalam masalah diri tadi. Kan bisa berdiri basa-basi, banyak sekali yang berdiri basa-basi itu. Saya kira ya ada yang basa-basi banyak. Dari sekian pasukan ada beberapa masih basa-basi. Nah itu tinggal main kontrol niatnya. Mujarrad ta'dhim, tetapi dia berdiri, namun nih kata makanya yang ini penting nih. Yang penting itu nggak masalah gininya, wala tegaknya, tapi hatinya. Kata beliau, yaqumuna faqat qiyam. Kalaupun dia cuma berdiri, tidak harus maju menundukkan atau memberikan penghormatan, wala musafahah, tidak pula bersalaman, tapi dia punya niat ta'dhim, mengagung-agungkan.
Wahum fi mahallatin, sekalipun dia di tempatnya, diri di tempatnya, nggak bergerak. Hadahul maqum, ini nggak boleh. Ini yang la yajuzu, tidak boleh. Jadi ini yang penting, masalah sepele, tapi kalau tidak bisa atur ini selesai, kita akan jatuh kepada kesalahan terus, kesalahan terus. Maka terus sampai ke teman-teman ini, ya, kita tahu bahwa dia adalah berseragam, maka tidak disampaikan ini supaya menjadi perhatian. Wa kadzalika al-wuqufu 'alaihi wa jalis ta'liman lahu la yajuz. Ya. Begitu pula ya dia berdiri sementara komandannya duduk, hanya dalam arti ta'zim ya. Jadi intinya ta'zim ini itu niatnya yang perlu digarisbawahi. Wan nabiyyu naha anhu, Nabi melarang itu, amal qiyamu ilal qadim. Tapi kalau dia berdiri hanya dalam rangka ada yang datang, entah siapa itu, termasuk komandannya, limusafahati wa tarhibi bihi, hanya untuk ya menyambut, hadza huwa amrun masyru'. Ini perkara yang disyariatkan, la ba'sa bihi. Wa la yanbaghi annahu yajlisu wa yad'u dhaif. Enggak pantas hanya gara-gara dia takut jatuh ke larangan, dia duduk saja. Enggak mempedulikan ada orang datang atau tidak datang. Kenapa? Saya takut jatuh ke gerobak. Justru dengan itu dia malah memposisikan kepada kesalahan. Layan bagi nggak pantas kata 19. Ya, yang hanilah bal yaqumu shafi, bakal sebatasnya dia berdiri. Salami maksudnya bersalaman. Ya. Wa yukrimu dhaif, dia muliakan tamunya. Wa idza kana ma'dzuran sahibul bait, kecuali memang ma'dzur, ada uzur karena sudah tua pemilik rumahnya atau sakit, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, maka dia bisa di kondisi yang dia bisa. Hatta yatulis hadir di hak takdir. Ini semua bukan karena pengagungan. Baik, paham ya? Jadi maaf muslimin rahimakumullah, itulah yang disebut innamal ladzi yanha anhu an yanhaniya taqdiman. Yang dilarang itu adalah yang melakukan dengan rangka mengagungkan karrohik, seperti dia ruku kepada ketika setiap kali masuk menghadap raja atau pemerintah atau pimpinan atau yang lainnya. Hada munkar lajis. Amma idan hana li anna al-muslim alaihi qasir atau li anna al-musallim alaihi qasir atau jalis marid. Kalau dia menunduk ya menunduk gini karena memang yang dihadapannya lebih pendek, atau dia duduk karena dia sakit, atau dia terbaring karena dia sakit, ini bukan termasuk yang dilarang. Falaisa hada min ba'di ta'dhim, ini bukan dalam rangka mengagung-agungkan. Hada min ba'di ikrami ta'dhim, ini hanya dalam rangka memuliakan saudara. Itu saja yang harus dibatasi. Itulah mengapa pentingnya niat. Amal itu bisa salah, tapi tetap salah. Cuma ini amal, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Satu barisan. Seperti orang sholat salah. Orang sholat semuanya sholat. Tidak sudah diterima, enggak, diterima, enggak. Tergantung apa? Niatnya tergantung niatnya. Sama seperti orang dalam situasi yang hampir ngeri ini, hampir terjatuh antara benar atau salah, terjerumus kepada kesalahan atau itu hal yang benar, itu tergantung niatnya. Tapi bentuknya sama, belum tentu semua seragam. Penilaiannya di hadapan Allah Subhanahu. Tergantung innamal a'mal binniyat. Ya, amal atau ibadah yang meninggalkan larangan, berbuat kebaikan, meninggalkan larangan, semuanya dapat pahala dengan niatnya. Berbuat ibadah sholat dengan niatnya, meninggalkan larangan seperti berdiri untuk melakukan dengan niat. Seperti itu. Baik, saya kira tadi kita bahas ini. Kami merasa juga agak janggal membahas ini kan. Teman-teman juga mungkin sudah pernah mendengar masalah ini sepintas, bahwa ini ada kasus haramnya. Nah, kita perjelaskan poin haramnya di sini. Baik, ini adalah al-Imam, itulah yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah juga mengatakan itu semua min ikram, dalam rangka memuliakan, tidak perlu dalam rangka ta'zim. Jadi Ibnu Baz rahimahullah, ulama kontemporer, kemudian
yang yang apa istilahnya yang membuat kita sangat sejuk dengan fatwanya itu seperti tidak menyisihi Imam Nawawi rahimahullah, karena memang Imam Nawawi rahimahullah sendiri yang mimba bil ikram, tidak takjil, ya, sepakat dengan beliau. Baik, kita lanjutkan. Faslun fi ahkamin nafisatin tata'allaqu bil qira'ati fi sholati ubaliku fi ikhtisariha fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqh. Pasal pasal dalam ya penjelasan seputar hukum-hukum yang penting yang terkait dengan membaca Quran dalam sholat. Ubaliku fi ikhtisariha, aku sangat ringkaskan pembahasannya di sini karena pembahasan ini sangat populer dalam kitab-kitab fikih. Artinya kalau mau panjang lebar kitab-kitab fikih ya apa bludak ya apa namanya tumpah ruah banyak sekali. Minha, di antaranya ini hukum-hukum fikih ini terkait dengan baca Quran dalam sholat. Mungkin kita sudah tahu, mungkin kita belum tahu atau kita lupa. Kalau diperhatikan, minha, di antaranya annahu tajibul qira'atu fi sholatil mafruḍati bi ijma' ulama, bahwa wajib membaca Al-Quran, maksud membaca itu dengan hafalannya, bukan dengan membuka buku mushaf gitu. Membaca Quran dengan hafalannya, khususnya surah Al-Fatihah, lalu surah-surah lainnya di surat-surat fardu dengan ijma' ulama. Ijma' ulama. Thumma qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah wa jami'ul ulama. Lalu berkata Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah dan sekumpulan ulama, tata'ayyanu qira'atul Fatihah fi kulli raka'ah. Tata'ayyanu itu jelas, terang, ya, ketara akan perintahnya baca surah Al-Fatihah di setiap rakaat, di kulli rakaat. Ya, ini bisa dilihat dalam mazhab Imam Malik, ya, Syarh Mukhtasar Khalil, Syarh Al-Kabir mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' An-Nawawi, Mughni Al-Muhtaj, mazhab Imam Ahmad dalam kitab Al-Mughni, Al-Kafi, Ibnu Qudamah. Ini semua membahas tentang ya kesepakatan bahwa membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Nah, kita lanjut. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa jamaah. Berkata Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan sekumpulan ulama lainnya, la tata'ayyadul Fatihah abada. Tidak diwajibkan Al-Fatihah selamanya. Qal wa la tajibul qira'atu fi rak'atain ukhrayaini, tidak wajib baca Al-Fatihah di dua rakaat terakhir. Karena memang pada dasarnya Al-Fatihah tidak diharuskan, maka apalagi dua rakaat terakhir yang tidak dengan jahr, ya, atau dua rakaat terakhir kalau dalam sholat jahr itu memang sir, menggambarkan memang lebih ringan tekanannya, maka tidak mengapa, tidak wajib. Was-shawabul awwal, yang benar yang pertama. Faqad tadaharat alil adillatu min sunnah, sungguh telah sahih, telah tampak banyak dalil-dalil dari sunnah. Wa yakfi min dalika, yang dan mencukupkan atau cukup akan hal itu sabda Nabi SAW fil hadits sahih, dalam hadis yang benar yang sahih, la tujzi'u salatun la yuqru fiha bi ummil Quran, tidak sah, tidak mencukupi salat yang tidak dibacakan dalamnya ummul Quran, Al-Fatihah. Pertanyaan yang berkembang adalah bagaimana dalam salat jahr bagi makmum, apakah mencukupkan bacaan imam ataukah membaca juga surah Al-Fatihah? Kalau baca surah Al-Fatihah, sisanya di surah di sir kita
sepakat semua baca, masing-masing punya tanggung jawab untuk baca. Tapi kalau jahar ini ada istilah diwakilkan oleh baca imam. Apakah tetap membaca ataukah cukup mencukupkan dengan baca imam? Ini adalah pembahasan yang berkembang kemudian. Atau yang mana? Yang baca Al-Fatihah? Ya, baca Al-Fatihah. Kapan bacanya? Apa dalilnya? Itu yang berat. Sebabnya salah satu pendapat yang kami pegang tidak baca. Kenapa? Gini aja, baca. Di mana bacanya? Setelah apa dalilnya? Nah itu tapi nggak ditetapkan waktunya. Jadi maksudnya itu hadis kudu yang sangat mungkin berlaku di waktu sir. Sementara dia jahr ada hadis yang lain, qiraatul imam, qiraatul makmum, bacanya imam, bacanya makmum. Itulah kemudian yang kita ambil pendapat. Sehingga untuk usul yang lebih kuat sampai hari ini masih ada perselisihan. Coba yang baca di mana? Apa dalilnya? Itu dia. Kalau memang dia punya dalil, dia baca di mana? Karena dalil itu tidak menetapkan di mana bacanya. Apakah setelah setiap satu ayat kita baca, ataukah setelah 7 ayat kita baca? Kalau 7 ayat kita baca, imam kasih kesempatan nggak? Ya kalau imamnya berhenti, amin, berhenti dulu. Kasih kesempatan untuk kita baca. Kalau enggak langsung baca surah lainnya, kita nggak dengarkan bacaan surah imam, padahal kalau idatul Quran tasmi'ulah. Kalau dibaca Quran harus dengarkan, apalagi dalam sholat. Yang kedua, kita sibuk baca surah Al-Fatihah yang nggak ada dalilnya di mana tempatnya. Yang sudah seharusnya kita sibuk dengan yang bukan membaca, tapi mendengarkan. Nah ini adalah yang menjadi ya lawan atau bantahan untuk yang membaca Al-Fatihah. Jadi siapa lagi yang membaca Al-Fatihah? Ya maksudnya ini wallahu ta'ala mana yang benar. Ya, wallahu ta'ala yang benar. Tetapi kalau kita kemudian begitu kan, kita jelas baca di mana dalilnya, itu sulit nanti. Karena memang tidak ada dalilnya. Hadisnya hadis umum. Sementara bacaan imam itu didengarin. Ini mungkin harus kita clearkan. Bacaan imam itu bacaan berarti makmum yang tidak baca surah Al-Fatihah di sholat jahar karena diwakilkan oleh bacaan imam, itu disebut baca atau tidak sebenarnya? Disebut apa? Kalau secara perbuatan tidak baca, dengar, tetapi di sisi Allah lah penilaiannya. Hadisnya memberikan akhir bahwa bacaan imam itu bacaan makmum. Berarti secara syariat makmum telah dianggap membaca, walaupun secara amal kita diam. Manakah penilaian yang kita anggap syariat atau kita? Itu akhirnya ya salam izin berarti. Ya kan? Penilaian syariat bahwa makmum yang diam itu dianggap telah baca karena telah diwakilkan oleh imam, bahkan bacaannya lebih fasih. Biasanya imam-imam ini masya Allah makin kuat kan, itulah yang kami terangkan. Jadi bukan berarti yang makmum tidak baca Al-Fatihah, tidak baca. Karena penilaian syariat itulah yang kita ambil, bahwa syariat mengatakan makmum yang tidak baca diwakilkan oleh imam telah dianggap baca, bahkan dengan baca imam yang fasih, yang lantang dan seterusnya. Begitu. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Itu yang perlu kita ingat-ingat betul. Dua hal ya. Kalau baca, baca di mana? Mana dalilnya? Karena umum. Yang kedua, orang yang nggak baca itu secara pribadinya nggak baca, tapi secara syariat dianggap telah baca. Selesai. Jadi dia baca juga sebenarnya, tapi berdasarkan penilaian syariat. Yakin, bahkan bacaannya motivasi, dia dianggap seperti baca imam, seperti bacanya imam, karena itulah bacaan imam untuk mewakili makmum, dianggap telah membaca. Baik. Terus kita menghimpun kebaikan lainnya, yaitu apa? Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wasjudu lahu. Kita diam karena kita sibuk dengan ibadah yang berikutnya, yaitu apa? Mendengarkan ketika Quran dibacakan. Jadi kita ini yang nggak baca tapi dihitung baca oleh syariat sedang menghibur dua kebaikan sekali. Baca Al-Fatihah secara syariat dengan diwakilkan imam sambil sekaligus mendengarkan baca Quran, karena begitu perintah. Kuat nih, insya Allah. Tapi wallahu ta'ala bisawab. Cuma itulah yang kita pilih. Memang tetap kita akui ada pendapat yang mengatakan tetap baca. Sekali lagi yang ganjil itu cuma itu aja yang ganjil. Kapan baca dan apa dalilnya? Itu dia. Karena dalilnya umum, tidak diterangkan kapan bacanya. Mudah-mudahan bisa dipecahkan. Wallahu ta'ala bishawab. Baik. Wa ajmaru ala istihbabi qira'ati surati ba'da al-Fatihah. Para ulama, sekarang sudah semua sepakat. Para ulama bersepakat akan kesunahan baca surat setelah surah Al-Fatihah. Fi raka'atain subhi, dalam 2 rakaat subuh, wal ulayaini min baqiyis shalah, dan 2 rakaat di setiap salat yang jahar. Di rakaat subuh dan di 2 rakaat ya yang tersisa dari min baqi wa ulayaini, dan 2 rakaat pertama ya dari setiap sholat. Jadi disunnahkan baca surat itu, kalau diperhatikan, pertama 2 rakaat subuh. Baca surah setelah surah Al-Fatihah itu sunnah. Di rakaat subuh, 2 rakaat subuh. Terus di setiap 2 rakaat pertama setiap sholat, baik sholat jahar, begitu sholat sir. Ya. Wa'talafu, tadi itu bersepakat ya. Lalu berselisih istihbabiha, akan kesunahannya di rakaat ketiga dan keempat. Yang sisa 2 rakaat, yang ini yang 4 rakaat seperti zuhur asar. Wali Syafi'i rahimahullahu fiha qaulan. Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Al-Jadid, pendapat baru yang ini berlaku, annahu tustahab, tetap disunahkan baca surat. Jadi enggak cuma alhamdulillah alamin waladhdallin asbuku. Kapan ini? Rakaat ketiga dan 4. Tapi disunahkan tetap baca surat. Waladhdallin, pasir ya. Waladhdallin, kita buru-buru nih. Ternyata imamnya baca surat. Agak lama. Kita harus paham enggak? Memang disunahkan. Memang baca surat juga Ustaz, bukan cuma sepakat 1 dan 2. Nah, kita baca sekarang
1, 2 itu sepakat sunnah, yang 3, 4 diperselisihkan. Tapi Imam Syafi'i dalam pendapat yang berlaku, yaitu pendapat baru, disunahkan. Sudah ada, kita ada dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik, maaf muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit saja insyaallah yang tersisa daripada pembahasan ini. Tentunya ini masih ada lanjutan, tapi kita jadikan di pertemuan yang akan datang. Mereka berselisih dalam kesunahan di rakaat ketiga dan keempat, sementara Imam Syafi'i punya dua pendapat. Ya, Imam Syafi'i ya, bukan muridnya. Imam Syafi'i pertama pendapat al-jadid, yaitu yang pertama,
bahwa hukumnya disunahkan. Yang kedua al-qadim, pendapat lama bahwasanya tidak disunahkan. Ini kayak perjanjian baru, perjanjian lama, bukan? Ya, al-qadim ketika beliau masih di Irak, al-jadid tatkala beliau sudah pindah ke Mesir. Ada Mesir, ada banyak ulama sehingga beliau berkembang. Begitulah yang namanya seorang imam bisa bergeser ke pendapat yang lain. Jadi apalagi kita, untuk itu fanatiknya bukan ke imamnya, tapi cara bagaimana imam itu ya menggunakan dalil. Kita tidak punya kemampuan sama, tapi maksudnya kita bisa mengikuti metodenya. Kalau kemampuan beda. Baik. Qala ashabuna, tapi Imam Nawawi rahimahullah itu footnote. Imam Nawawi sendiri beliau memilih pendapat lama. Bayangkan, ya. Jadi pendapat lama itu sudah dibukukan ya. Pendapat baru pun dibukukan. Kadang ada yang bisa move on, artinya bisa pindah ke pendapat baru, ada yang tidak. Termasuk Imam Nawawi masalah ini tidak ikut pendapat baru. Baik, ini menjadi sebuah persisian dalam mazhab Imam Syafi'i itu sendiri. Maka Imam Nawawi dalam Minhaj mengatakan tusannu suratu ba'dal fatihati illa fi tsalits wa rabi'ati fil adhar. Beliau tetap mengatakan seperti ini. Tidak disunahkan baca surah selain surah Al-Fatihah atau setelah Fatihah itu di 2 rakaat pertama, tidak pada ketiga dan keempat. Begitu. Terus kemudian qala ashabuna, berkata para imam-imam atau murid-murid Imam Syafi'i, wa idza qulna, apabila kami katakan tustahabbu, ya, disunahkan, fala khilafa annahu yustahabbu an takuna aqallu min al-qira'atil fil ulayaini. Maksudnya dia disunahkan ya juga untuk lebih singkat, lebih ringkas bacaan surahnya daripada 2 rakaat pertama. Jadi kalau kita mau ranking, kita buat urutan, yang pertama paling panjang, yang kedua panjang, tapi nggak sepanjang pertama, yang ketiga lebih pendek lagi. Ya begitu. Baik. Qalu, mereka juga berkata, wa takunul qira'atu fi tsalits wa rabi'ati sawa. Dan qiraat, ya maksudnya baca surat di ayat di rakaat ketiga dan keempat itu sama panjangnya. Berarti ya kita dapat info ya di sini bahwa disunahkan, ya kalaupun yang disunahkan mengambil pendapat disunahkan, maka tatkala dia baca dia jadikan panjangnya sama. Baik. Dan itu lebih pendek daripada ayat sebelumnya. Makanya kalau yang sebelumnya Qul Ahad, ini Al-Asr muncul nih. Al-Asr, Al-Kautsar muncul insyaallah. Karena cukup pendek ini. Baik. Wahal tutawwal al-ula ala dzaniyah, sekarang kita pindah ke depan. Apakah rakaat pertama dan rakaat kedua, yang pertama dipanjangkan dari yang kedua? Kita yang mana biasanya? Yang pertama lebih panjang daripada yang ke, tetapi ada 2 pendapat di situ. Kata Imam Nawawi, asahu ma'inda jumhur ashabina, ya, asahuhuma itu yang paling sahih. Ya, manakah yang dipanjangkan? Berdasarkan mayoritas imam-imam dalam mazhab Syafi'i, annaha la tutawwal, tidak dipanjangkan yang pertama dari yang kedua. Sudah, itu dalam mazhab. Banyak orang di situ. Banyak imam, bukan orang, maaf, imam, kita menghormati mereka. Lalu ini tegas, ini anak ini mengajarkan, ini loh sikap Imam Nawawi, contoh. Siapapun di mazhab Syafi'i itu juga harus contoh. Yang tahu, yang punya mayoritas masyarakat Syafi'i, contoh sikapnya. Imam Syafi'i begini, sudah nyebutkan bahwa pendapat terpilih dalam mazhab yang paling sahih tidak dipanjangkan. Yang pertama, jelas kan? Lalu beliau mengatakan seperti wasani, adapun pendapat yang kedua, wasahihu indal muhaqqiqin,
Ini benar berdasarkan yang meneliti. Jadi imam tadi itu meneliti, tapi ini versi orang yang sudah meneliti. Annaha tutawwal, bahwa yang pertama dipanjangkan. Wawal mukhtar, itu yang dipilih. Kalimat mukhtar dalam kitab Imam Nawawi, kalau disebutkan kata ulama, maksudnya ini yang ada dalilnya. Sekalipun imam-imam bermadhab mengatakan A, tapi dalil B, ini yang dipilih kata Imam Nawawi. Wah, itu yang benar. Gitu ketegasan. Ya, jadi Imam Nawawi tidak seperti yang dibayangkan teman-teman sekalian. Dia akan ikutan seperti imam-imam pada umumnya. Ya, ini anak pribadi fans betul sama Imam Nawawi karena begininya. Karena beliau benar-benar apa? Ya ada catatan, yang namanya seorang nggak selalu sempurna. Tapi disinilah yang membuat kita ambil pelajaran khususnya dalam memberi pengertian kepada masyarakat yang ngakunya atau mayoritasnya Madhab Syafi'i, bahwa kalau sudah ada dalil itu mukhtar namanya, itu yang dipilih. Adapun pendapat madhab, ya itulah pendapat imam, tapi yang dipilih yang ada dalilnya. Kata Imam Nawawi, lil hadis sahih, berdasarkan hadis yang sahih, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kana yutawwilu fi ula, beliau memperpanjang bacaan surat di rakaat pertama. Mana yutawu fi tsaniyah, yang tidak sepanjang pada rakaat kedua. Di rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama. Apa faedahnya? Kata beliau Imam An-Nawawi mengatakan faedahnya adalah andudrikal mutaakhiru rakaat kedua, agar orang yang telah datang bisa mendapatkan rakaat pertama. Wallahu ta'ala alam. Langsung beliau tutup dengan kalimat yang menarik. Wallahu ta'ala alam. Beliau pun nggak pede dengan pendapatnya, mau menyandarkan kepada Allah supaya tidak terlalu sombong. Karena ini sudah menyelisihi seluruh imam madhab. Inilah yang menjadi catatan buat kita. Kita ini mengikuti dalil, bukan tidak. Kemudian kita itu dalam madhab tidak fanatik, bukan tidak mengikuti madhab. Ada madhabnya, cuma tidak fanatik. Kalau memang sudah dalil, pasti ada imamnya itu, tidak mungkin nggak ada imamnya. Kita ini orang bersekian, kita ini hidup yang sudah berkesucian, sudah belakangan. Pasti ada orang terdahulu yang sudah punya sikap lebih matang daripada sikap kita, sudah memiliki keputusan. Jadi kita sebenarnya cuma ngikutin aja yang terlebih dahulu. Jadi pendapat bahwa kita tidak bermadhab ini pun dibantah oleh Nawawi sendiri, bahwa bermadhab itu tidak fanatik, ya, tidak boleh fanatik. Itu yang benar. Yang tidak boleh dalam madhab, tidak boleh fanatik. Yang penting setiap kali ada dalil sahih itu yang mukhtar, terpilih, sekalipun imam-imam madhab mengatakan A atau B. Seperti itu. Rahimahullah al-Imam An-Nawawi. Apakah dibuka pertanyaan? Ya, bolehlah kita buka pertanyaan, satu atau dua pertanyaan sambil menunggu tempat lain. Ya, bila ada yang bertanya kami persilakan. Ya, karena apakah masih ramai bahas madhab ini? Atau teman-teman ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ada? Nah. Ya, silakan. Tentang bacaan Al-Fatihah. Sekarang kan kita bertemu tidak saja sholat di masjid, imamnya Al-Fatihah yang berangkat. Nah, tajwidnya atau saat dijelaskan kita mengulang Al-Fatihah, karena dengan berkata Fatihahnya itu manfaat atau mengulang sholat lagi. Rasul. Itu lebih. Karena pernah mendengar pendapat Fatihahnya itu kurang sholat,
Ya, ya, Masya Allah. Tip yang berikutnya yang kedua, Nah, yang kedua Ustaz, ya, masalah yang bermanfaat tadi kan seperti berwudu itu saya pernah bertemu dengan orang dan bilang ambillah pendapat yang paling roti ya, karena yang pendapat yang lemah bermanfaat itu nggak wajib dia saja dia lebih nyaman mengikuti apa yang dia pahami seperti dia memakai katanya Imam Syafi'i itu cukup dengan apa beberapa helai habis itu kalau tersentuh maka batal karena dia ingin nyamannya di situ ya bagaimana cara kita menyampaikannya. baik, baik, baik. Ya. Tip dua ya. Pertama, yang perlu kita berikan hiburan buat teman-teman kita yang sholat di belakang imam, ya, yang bacaan Fatihahnya ada salah, tapi jangan sampai salah ini salah semua, ya, tidak ada yang benar, atau salahnya kalaupun nggak semua salahnya fatal, merubah ayat atau menambah ayat yang bukan surah Al-Fatihah. Kategori seperti itu catatannya ya. Jadi dia mungkin salah karena memang dia ya dari sononya ya. Maksudnya begitu-gitu ya dari dulu kayak gitu bacaannya, dia belum belajar. Dia mau belajar pun kalau dirubah sangat sulit ya. Paling dikit-dikit yang berubah. Kalau bila kita sholat tanpa bisa memilih karena memang situasi, lalu di belakang imam demikian, kesalahan imam tidak akan dilimpahkan kepada makmum. Jadi maksudnya ini yang hiburan saya bilang. Kalau imam bagus, bagusnya ke makmum. Kalau imam salah, salahnya tanggung sendiri. Salahnya maju imam, makmumnya guru ngaji. Karena terkendala usia lebih muda, tidak boleh maju. Ya udahlah, tanggung sendiri. Jadi tidak masalah. Kita tetap dianggap sebagai seorang yang membaca Al-Fatihah, ya, dengan yang bacaannya mungkin nggak bagus, ya mau gimana lagi, tapi tidak dapat dosanya yang penting. Itu lebih baik. Makanya kalau kita bisa milih yang mana yang bisa apa namanya, untuk pengimaman itu dia bisa fleksibel, ya tidak monoton atau kaku sehingga nanti membuat banyak permasalahan, khususnya kalau kita bahas seperti ini. Kalau salahnya sampai salah benar-benar bukan Al-Fatihah, itu tidak langsung batal, tapi tegur. Kayak dia salah, lupa, kayak seakan lupa Al-Fatihah gitu. Tapi agak aneh Ustaz, Al-Fatihah ditegur. Ini kayak orang gak hafal Al-Fatihah. Ya gimana lagi kalau dia salah? Ya, contohnya dia misalkan apa gitu, saya nggak mau contohkan takutnya nanti begitu parah Al-Fatihahnya kalau dia salah gitu. Cuma ini kalau seandainya ada terjadi memungkinkan demikian ditegur, seperti orang salah baca Al-Quran dalam sholat sebelum dia mengambil keputusan untuk akhirnya ini gak sah sholat. Ini nanti itu sangat jauh, masih sangat mungkin bisa tidak mengurangi sholat, tetap sah karena salahnya sudah ditegur. Kalau salah sudah ditegur ya udah, kecuali salahnya memang tidak bisa ditegur, ya. Karena kesalahan dalam melakukan Quran itu kan ada beberapa kondisi. Ada yang mendapat uzur, yaitu orang yang sudah belajar gak berubah, atau ditegur salah tidak berubah juga, itu uzur. Kata Al-Fatihah. Nah, yang lain, yang batas lain ini itu yang tadi salah. Tapi kalau salahnya kembali kepada imam maupun makmum, dan makmum ya melihat
apakah perlu mengulangi atau tidak itu pada apakah Al-Fatihahnya ya sampai merusak dan bermakna. Wallahu ta'ala sejauh ini ya kita nggak tahu ya, intinya kita nggak ingin spesifik ya, imam ini masjid ini ya. Dimana pun nanti ketemu ya, kemungkinan masih salah lahan yang tidak sampai berubah makna. Paling panjangnya harusnya 2 rakaat jadi 4 rakaat. Ya, jadi sudah panjang tapi kepatok kepanjangan. Tapi tidak sampai berubah makna. Terus yang berikutnya yaitu tentang masalah wudu ya. Tadi ya mazhab wudu. Ya mazhab. Untuk masalah khusus ya, secara khusus nih, 2 masalah dalam wudu, yaitu satu menyentuh rambut, mengusap rambut. Mengusap rambut itu memang ada 2 versi. Dari hadisnya pun ada. Nah, mereka yang mengatasnamakan ini mazhab itu mengambil daripada hadis yang kedua ini. Gak ada lagi hadis yang lain soalnya, cuma 2 hadis. Yang satu menyeluruh dan balik lagi ke depan, yang kedua sebagian kepala. Jadi itu bukan hanya mazhab dia, bukan hanya mazhab Syafi'i, ada beberapa mazhab yang lain. Cuma semua mazhab yang mengambil pendapat sebagian kepala itu bukan baru dari rambut. Itu sudah sangat jauh. Mereka memberikan qadar ya, takaran yang disepakati, yaitu 1/4 kepala, rubu' ars. 1/4 kepala itu mana? Sampai sentuh nasiyah, ubun-ubun. Jadi kalau seberapa helai rambut, ini mazhab yang sangat-sangat dibuat-buat. Maksudnya gini, kita kalau mau dibuat-buat banyak bisa dibuat-buat gitu. Dalam mazhab itu mau dibuat-buat banyak, mau dicari-cari banyak. Tapi mana yang mu'tamad, mana yang muhaqqaq, yang menjadi kesepakatan mazhab yang mengambil pendapat sebagian kepala itu kadarnya minimal 1/4 kepala sampai nasiyah, sampai ubun-ubunnya kena. Bisa dipahami itu pertama. Yang kedua ya lams ya, menyentuh batal memang ketat sekali. Ya, ketat sekali, sangat ketat. Sampai pembahasan itu bukan lagi ayat tapi hadis yang menerangkan bahwa ya bahwa ayat itu bisa dimaknai 2 akhirnya gitu. Kalau ini memang agak lebih sulit daripada yang pertama karena memang ayatnya itu ya, kita tahu pendapat yang benarnya adalah bahwa apabila menyentuh dengan syahwat, karena Nabi sendiri bukan menyentuh, mencium, tapi bukan syahwat, tidak batal. Kalau kita mencium biasa dengan syahwat, itu batal. Nah masalahnya sekarang ini cuma sentuh, bukan mencium, tapi batal. Nah ini dia makna lams bisa mereka ya, dan teman-teman sekalian, bukan masalah kita tahu mana yang benar, cuma gimana nyampaikannya, gimana kita membuat itu dimaklumi atau minimal mereka membuka ruang untuk ini, itu memang lebih sulit karena di sini main huruf, main kata, kata, lamas itu bisa ya, menyentuh. Lamas itu kayak gimana sih? Lamas dalam bahasa itu apa sih? Itu dia. Karena lamas itu bisa 2, bisa sentuh dengan syahwat, bisa tanpa syahwat. Kalau tanpa syahwat berarti ya termasuk pendapat mereka benar. Kalau dengan syahwat berarti pendapat mereka salah. Harus dengan syahwat baru batal. Baik, kita tahu yang sahih dengan yang syahwat. Tapi sekarang bagaimana itu memang agak berat. Wallahu ta'ala bagaimana caranya untuk memahamkan yang demikian itu, ya mungkin perlahan ya kita kasih perbandingan bahwa Islam itu ini mazhab Imam Syafi'i itu mazhab yang penuh kehati-hatian. Makanya beliau sampai kalau biar hati-hati lah, wudu aja deh gitu lah. Itu maksudnya.
Tapi dalam Islam, bila memang itu adalah kemudahan dan ada contohnya Nabi memudahkan, apa atas dasar kita untuk menyulitkan? Kehati-hatian yang tingkatnya tinggi itu apa? Nabi pun mencium istrinya sebelum sholat. Itu aja ada dalil kuat. Bukan pegang lagi. Nah, terkadang wallahu ta'ala bishawab. Begitu tentu akan lebih panjang ya. Tentu akan panjang. Tapi kita kasih kesempatan lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Baik. Apakah ada masjid selain masjid itu yang kira-kira lebih baik? Maksudnya kalau seandainya sekali dua kali ya masih bisa ya. Tapi kalau sering kali itu nanti arahnya kepada menimbulkan fitnah. Maksudnya, wah ini eksklusif nih, nggak mau diimami dengan ini. Seperti kayak golongan sebelah yang LD11 ya, itu tidak mau kalau imamnya kecuali imam mereka. Nah, tapi kita nggak kayak gitu kan. Maksudnya alangkah lebih baiknya kalau seandainya kita mencari atau memang walaupun harus jauh tapi lebih aman ya, itu tidak apa-apa. Pokoknya tidak bisa kita selesai dari urusan itu kecuali satu, kita cari masjid yang lain. Kedua, seandainya kita punya peran di masjid itu, kita takmirnya, kita ganti imamnya. Kita undang imam-imam yang lebih muda, yang lebih panjang hafalannya. Kalau seandainya kita takmir, tapi kita bukan takmir, gimana lagi? Iya, iya. Baik. Kalau kita seandainya bertemu dengan kondisi yang sama, maka kita yakin bahwa ini di luar kemampuan kita. Dan kesalahan imam, kesalahan untuk dirinya. Maka kita fokus di salat bersama imam tersebut dengan salat kita yang baik. Karena yang buruknya imam tidak akan sampai kepada makmum. Itu loh. Kalau seandainya kita memang tidak punya kemampuan, akhirnya sudah terjebak di sini, maka itulah yang kita hibur untuk diri kita. Kita fokuskan sholat kita yang baik. Tapi kalau tidak bisa memilih. Ya, karena dulu sempat rame di Demer ya, hampir semua pembahasannya rame itu. Itu pas imam bacaan Al-Fatihah yang salah yang bisa membuat sholat tidak sah. Oh itu rame itu. Hatta sampai kami di kampus kayak gitu. Mahasiswa itu akhirnya ya, ada yang sampai terbawa vonis. Ya rame di satu RT atau apa ya itu ya di situ. Itu rame gara-gara mahasiswa kita yang termakan di kampus. Akhirnya dijelaskan bahwa dilihat kondisinya, ya, dan lalu diberi hiburan di antara juga oleh para masyayikh. Ya, kalau kita memang di sekitar kita tidak ada lagi, ya, kita harus jauh pun tidak apa-apa, jauh. Terus yang kedua, kalaupun kita di situ dan kita siap, artinya kita apa adanya, sholat kita tetap sah. Karena keburukan dia untuk dia, kebaikan kita untuk kita. Seperti itu.
Udah sekarang tidak ada lagi vonis-vonis. Ya, akhirnya juga lebih bagus. Karena memang pembahasan itu sangat rentan karena kita tahu realitanya memang banyak seperti itu. Ya, hatta di kota-kota besar ketika itu di Jakarta. Ya, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian kita tutup dengan majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.